Nya kita buka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, slide-nya udah kelihatan semuanya? Sudah. Aman, Bu Citra. Aman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Untuk kesempatan hari ini kita akan bahas tuntas kenali bahaya dan kolesterol tinggi. Jadi untuk materinya nanti ada pengertian kolesterol, penyebab dan gejalanya, serta apa sih bahaya bagi tubuh kita, dan terapi support by SR12 herbalnya itu apa aja. Jadi mungkin udah pernah ada yang dapat materi ini atau beberapa tahun yang lalu atau udah jago tentang kolesterol atau di sini ada yang bidangnya memang udah medis, nakes dan sebagainya. Ini kita cuma sekedar sharing dan juga tanya jawab seputar kolesterolnya. Jadi apa sih Mbak kolesterol sendiri? Hiperkolesterolemia. Kalau kekurangan kolesterol, hipokolesterolemia. Jadi ada hiper, ada hipo. Berarti ada kadar yang standar, ada di atasnya hiper, dan ada di bawahnya hipo. Jadi kenapa gambarnya itu leher sakit? Biasanya itu orang yang kolesterolnya tinggi, itu dominan lehernya itu sakit. Jadi kayak pegel, nyeri, ada sesuatu yang menumpuk di antara kepala dan juga pundak. Nah, kolesterol sendiri itu adalah awalnya dari lemak, teman-teman. Lemak yang terdapat dalam aliran darah yang berada di sel tubuh kita. Jadi sebenarnya untuk lemak itu memang dibutuhkan, merupakan suatu mikro atau makro esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai apa? Sebagai metabolisme tubuh, untuk kebutuhan karbohidrat sumber cadangan energi, tapi lemak yang gimana yang dibutuhkan, berapa kadar yang dibutuhkan dan apakah bisa didapatkan dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Nah, apabila kadar kolesterol atau lemak tersebut berlebihan, ini akan yang menjadikan berbagai masalah kesehatan untuk tubuh, bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke dan lain-lainnya. Jadi sebagian besar itu kolesterol bisa diproduksi secara sendiri, secara alami di dalam hati tubuh kita masing-masing. Tapi karena kapasitas tubuh kita metabolismenya terbatas, jadi kita juga butuh dari luar seperti kolesterol baik dari daging, telur dan susu. Jadi kalau kolesterol kita bahas itu luas banget cakupannya. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat, ada trigliserida. Terus gimana sih Mbak cara menentukan apakah kita memang nggak boleh makan kolesterol sama sekali atau lemak? Jadi teman-teman, di sini ada menurut peraturan Menteri Kesehatan, ada standar gizi yang wajib kita dapatkan setiap hari. Contohnya ada satu, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, dan lainnya. Ini ada standarnya berdasarkan usia dan berat badan, bahkan berdasarkan tinggi badan. Normalnya adalah idealnya di 2150 kalori. Jadi untuk lemak, di sini bukan berarti kita anti lemak banget. Nggak boleh makan, minum lemak sama sekali 0%. Kita nggak mau makan lemak, itu juga nggak mungkin. Nah, lemak di sini adalah lemak baik yang kita butuhkan. Dan ini kita tubuhnya punya standar minimal yang dibutuhkan. Sekitar 50 gram per hari. Karbohidrat berapa, protein berapa, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang orang yang benar-benar nyari yang nggak ada lemaknya, nggak ada karbohidratnya, proteinnya rendah lah, itu juga salah. Jadi kita sebelum kita mencari sesuatu produk yang baik buat kita, kita harus kenalin dulu tubuh kita butuh berapa sih kadarnya, apakah ini udah berlebihan atau belum. Jadi jangan sampai kita yang kayak nggak mau ini, nggak mau itu, takut ini, tapi kita butuh tapi tidak berlebihan gitu. Ini baru AKG dasar. Belum ada kebutuhan vitamin dan mineral. Jadi ada 14 vitamin yang wajib masuk, 14 mineral yang wajib masuk gitu. Ini belum kita bahas lebih lanjut. Nah, lanjut ke HDL, LDL dan trigliserida. Jadi untuk kolesterol baik, kita namanya adalah high density lipoprotein atau HDL. Jadi ingatnya depannya H, high kolesterol baik itu high density lipoprotein. Ini berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Jadi melindungi pembuluh darah, aliran darahnya tetap lancar.
Tapi kalau LDL, low density lipoprotein atau kolesterol jahat, ini merupakan salah satu penyebab pembentuknya plak penyumbat pembuluh darah atau ateroma. Nah, sedangkan trigliserida sendiri ini sebenarnya adalah cadangan makanan kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak makan puasa, nggak ada masuk energi 1 hari, 2 hari, atau bahkan sampai 3 hari, tapi kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa kerja dan segala macam, masih bisa bangun. Nah, itu adalah adanya si trigliserida dalam bentuk lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan kita, cadangan energi kita. Tapi sebesar mana cadangan ini? Apakah ini udah besar banget mencadangkannya atau memang udah sesuai porsinya? Jadi kadang terlalu besar juga nih cadangan lemak kita yang akan susah di metabolisme, lama-lama jadi penyakit. Jadi semua itu ada standarnya. Nah, HDL, LDL, trigliserid ini ada di pengecekan kolesterol total biasanya. Jadi kalau kita ke apotik itu biasanya ada kolesterolnya yang dicek total. Tapi kalau kita ke laboratorium itu bisa lebih detail lagi, ada LDL, HDL, dan trigliserida. Gimana kita bisa tahu angkanya kalau kita nggak rutin ngecek? Jadi minimal kita aware sama tubuh kita sendiri, terutama yang udah punya usia lanjut atau dengan keluhan-keluhan penyakit degeneratif. Misalkan baru usia 25 tahun kok udah ngerasa banyak penyakit, ya udah jompo. Nah, orang kolesterol juga nggak mesti yang gemuk. Sekarang banyak orang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Jadi saran aku tetap lakukan pengecekan secara rutin minimal 1 sampai 2 bulan sekali. Bisa dilakukan di apotek terdekat, itu biasanya ada paketan kalau kolesterol doang sekitar 20 sampai 25.000. Kalau bersama gula darah, asam urat, hipertensi, dan lengkap itu sekitar di bawah 50.000. Atau kalau kita punya budget lebih, kita bisa punya atau beli alatnya sendiri. Bisa dipakai untuk sekeluarga besar, buat orang tua kita, mertua, suami, istri, dan semuanya itu bisa kita lakukan rutin pengecekan. Nah, ini adalah standar yang tadi aku bilang, kalau kolesterol yang kita cek adalah kolesterol total. Berarti angka yang baik adalah sekitar 200 mg per desiliter. Ketika angkanya di bawah 200, itu berarti kondisi kolesterol kita normal dan masih baik. Dan di atas 200 tapi masih di bawah 240 berarti sudah kategori di atas normal, tapi belum tinggi, masih di waspada atau di atas normal. Dan baru dibilang warning atau kita dibilang kolesterolnya tinggi itu ketika kolesterol kita itu di atas 240 mg per desiliter. Jadi kalau LDL, HDL, dan trigliserida itu ada kadarnya di bawah 130, 60, dan juga 200. Ini tergantung hasil lab masing-masing. Karena kalau pengecekan pakai alat sederhana itu akan keluarnya hanya di kolesterol total aja, nggak sampai LDL, HDL, dan trigliserid. Ini kurang lebih ya teman-teman, patokannya adalah di angka 200. Kalau misalkan saya kurus tapi ternyata setelah dicek kolesterol saya 260, 270. Nah, itu udah termasuk bahaya atau tanda-tanda kolesterol yang wajib diwaspadai. Jadi kalau misalkan masih di atas normal, kita mungkin bisa ubah pola makan, pola hidup. Tapi kalau sudah dibilang tinggi atau bahaya, kita harus sertai dengan pengobatan medis. Biasanya dokter akan kasih penurun kolesterol. Namanya desimvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan statin-statin lainnya. Biasanya misalkan kalau laki-laki merokok nih, perokok, dikasihnya atorvastatin. Tapi kalau yang paling minimal, yang paling umum adalah obat namanya simvastatin. Kadarnya itu bermacam-macam, ada yang paling rendah 10 mg, 20 mg, sampai dengan 40 mg, tergantung kadar kolesterol kita masing-masing. Nah, penyebabnya apa sih, Mbak? Faktor resiko atau penyebab utama itu adalah pola hidup yang nomor satu. Jadi kolesterol itu enggak semerta-merta itu datang habis kita makan daging kemarin, hari ini langsung kolesterol, enggak. Itu merupakan akumulasi dari pola hidup kita yang sudah bertahun-tahun. Makanya yang paling beresiko mungkin adalah di usia lanjut yang sudah
banyak makan asam garam kehidupan nih, misalkan dia kurang olahraga, kurang bergerak, aktivitas fisiknya itu rendah banget. Kemudian perokok aktif atau minum minuman alkohol. Jadi kandungan nikotin pada rokok itu dapat meningkatkan kadar kolesterol dan merusak sel tubuh karena radikal bebasnya tinggi. Alkohol juga jangka panjang itu dapat merusak sistem syaraf di otak. Jadi kalau misalkan kita udah merasa kita kurang gerak, kurang olahraga, terus kita merokok, atau suaminya yang jadi perokok aktif, kitanya jadi perokok pasif, kemudian pernah atau sering minum minuman beralkohol, nah itu udah salah satu faktor resiko utama terjadinya penumpukan kolesterol. Dan untuk usia jenis kelamin genetik ini biasanya penyebab secara internal yang memang kita tidak bisa kontrol. Jadi kalau usia itu kan semakin bertambahnya usia pasti beberapa fungsi organ itu menurun. Nah, misalkan kalau pada laki-laki mungkin resiko kolesterol itu lebih tinggi pada usia remaja atau dewasa. Tapi kalau pada wanita ketika hormon wanitanya itu mengalami sudah waktunya menopause, itu akan resiko kolesterol dan beberapa penyakit lainnya itu akan menjadi semakin tinggi. Jadi rata-rata untuk kadar kolesterol tinggi ada di usia 40 tahun ke atas. Bukan berarti 40 tahun ke bawah nggak beresiko, tapi udah pasti lebih dari 75% orang tua dengan usia 40 tahun ke atas itu kadar kolesterolnya di atas normal. Kemudian genetik, sebenarnya genetik ini masih minor atau paling kecil menyebabkan kolesterol, tapi ada hubungannya sedikit. Kemudian pola makan. Nah, ini adalah yang menjadi faktor utama juga. Makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi seperti junk food, manis-manis atau yang lemaknya itu banyak banget. Nah, itu akan berpotensi menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi kondisi asupan yang berlebihan untuk lemak terhidrogenasi seperti kayak ibu-ibu nih, kalau belum goreng-gorengan dengan minyak yang berulang-ulang, kalau minyaknya belum hitam berkali-kali itu nggak akan stop. Nah, itu menyebabkan rantai ikatan karbonnya semakin panjang, semakin sulit dicerna oleh tubuh. Jadi menyebabkan penggumpalan plak di pembuluh darah. Kemudian kurangnya serat. Jadi ketika kita nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak makan serat, jadi metabolisme kita atau BAB kita juga akan kurang maksimal, menyebabkan sisa metabolisme atau sisa feses atau sisa makanan itu akan lama tertumpuk di dalam perut atau di dalam tubuh. Kemudian kekurangan vitamin B, biasanya ini adalah biotin. Biotin atau B7 adalah enzim yang dapat merusak lemak atau merubah lemak dan karbohidrat menjadi energi. Kalau ininya kurang, berarti nggak ada faktor yang merubah atau memecah lemak ini menjadi energi. Jadi kondisi si lemaknya akan tetap jadi lemak di dalam tubuhnya. Serta kekurangan antioksidan. Nah, antioksidan ini penting. Kenapa? Karena kita nggak ada yang jamin aktivitas kita sehari-hari seperti nyetir motor itu kena radikal bebas, makan junk food, seblak dan lain-lain itu udah berpotensi terkena paparan radikal bebas. Jadi kita butuh rutin antioksidan untuk apa? Untuk meredam radikal bebas di tubuh. Ini beberapa contoh atau jenis makanan yang tinggi kolesterol. Kalau teman-teman lihat, ini ada gambar satu nyemil nanti di hide. Makan makanan bersantan nih. Kalau suka nasi padang, gulai cincang, jeroan, tuh ada babat, ada iso, paru dan lain-lain atau goreng-gorengan, apalagi gorengan yang minyaknya banyak yang digunakan berkali-kali, terus seafood seperti udang, kerang. Nah, di bawahnya tuh ada kayak martabak atau olahan dengan margarin dan sebagainya. Sate kambing yang prosesnya kayak dibakar, ada proses pembakaran yang ada bikin arang-arang hitam, terus seafood, kepiting, dan junk food lainnya. Ini adalah makanan-makanan yang menyebabkan tingginya kolesterol tapi jangka panjang. Jadi bukan berarti kita makan sate kambing satu tusuk semalam yang dari kolesterol normal besok jadi kolesterol langsung tinggi, enggak. Itu merupakan akumulasi dari pola hidup dan juga pola makan kita dalam jangka panjang. Kemudian gejalanya apa aja, Mbak? Nah, biasanya
Orang yang kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya juga tinggi. Karena apa? Dia itu akan menyumbat plak aliran darah. Jadi aliran darahnya itu nggak lancar. Jadi kesannya jantung akan memompakan darah itu lebih cepat lagi atau lebih tinggi lagi. Itu yang menyebabkan tekanan darah juga tinggi. Nah, biasanya pasien kolesterol juga disertai tekanan darah tinggi. Tapi kalau hanya tekanan darah tinggi aja, itu belum tentu disertai kolesterol. Tapi kalau orang udah kolesterol, pasti tekanan darahnya tinggi alias hipertensi juga. Kemudian nyeri atau sakit di bagian tekuk kepala atau belakang leher nih. Jadi kesannya berat di sini karena ada tumpukan lemak atau plak kolesterol. Karena di sini kan banyak pembuluh darah ya yang dari bawah tubuh ke otak ke atas. Kemudian radang di bagian kaki atau kondisi pembengkakan di bagian kaki. Biasanya ini terjadi karena apa? Tadi aliran darah nggak lancar, jadi ada penumpukan cairan di bawah. Jadi dia nggak akan bisa darahnya itu mengalir seperti normal karena dia macet. Jadi kayak ada plak penyumbatnya. Jadi dia berpotensi bengkak di area tangan atau bawah tubuh. Mudah ngantuk atau pusing berlebihan. Ini adalah gejala minor dari kolesterol, tapi bukan berarti orang yang dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit pusing itu kolesterol tinggi. Enggak, itu adalah gejala minor dari si kolesterol sendiri. Nah, ini adalah gejala mayor atau jangka panjangnya atau gejala beratnya. Dia bisa menyebabkan sesak dada atau kondisi kelelahan yang berlebihan. Biasanya terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam tubuh. Jadi napasnya kayak lebih sering sesak gitu, lebih pendek daripada umumnya. Karena apa? Karena aliran pernafasannya itu jadi lebih pendek, lebih singkat karena ada penyumbat plak pembuluh darahnya. Nah, terus apa sih Mbak bahayanya bagi tubuh kalau dibiarkan jangka panjang atau kita nggak aware dari sekarang? Nah, ini tadi yang kita makan makanan ini nih. Bayangin masuk ke dalam aliran tubuh. Ini aliran darah normal nih. Masuk. Kemudian jadi plak pembuluh darah. Jadi kalau teman-teman pernah lihat gambar ini adalah ilustrasi aliran darah kita kayak kita nyuci motor pakai keran. Nyuci motor itu kan nyalahin keran, terus ada selang. Nah, ini selangnya aliran darah kita. Kalau misalkan selang buat nyuci motornya itu kotor, kayak ada lumut nih, berarti kan aliran selangnya itu akan jadi lebih kecil. Nah, otomatis dia akan kita akan menggedein si kerannya tadi biar tetap lancar aliran airnya. Sama kayak aliran darah. Jika aliran darahnya ini tersumbat dengan plak kolesterol, ketika mau tetap mengalir darahnya ke seluruh tubuh, otomatis jantung di sini akan memompakan lebih kuat, jadi lebih bekerja lebih kuat. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi hipertensi gitu. Jadi sama ilustrasinya sama si air lumut dalam aliran selang. Kalau misalkan selangnya terlalu kotor, banyak tersumbat lumut atau kotoran lainnya, otomatis kerannya kita gedein. Tapi kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita jantungnya yang akan memompa lebih cepat. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi hipertensi dan juga kolesterol. Jadi normalnya pembuluh darah ini kayak begini, lancar. Tapi kalau ke blocked atau ke blocking itu ada partikel yang nih segini. Jadi otomatis ruang aliran darahnya itu cuma setengahnya, lebih sedikit. Nah, ini sisanya adalah lemaknya. Nah, ini tadi bukan karena hasil kita makan semalam 2 hari yang lalu, tapi ini adalah kondisi penumpukan bertahun-tahun. Terus resikonya apa Mbak? Yang pertama ada bahaya untuk jantung, stroke, dan juga komplikasi. Jadi jantung koroner itu disebabkan karena adanya gumpalan plak penyumbat pembuluh darah dan juga hipertensi. Biasanya ini yang dinamakan serangan jantung. Jadi kalau serangan jantung itu dibagi dua, serangan jantung ringan tapi sering atau langsung dia keadaannya berat sampai menyebabkan kematian. Nah, ini adalah merupakan PJK, penyakit jantung koroner. Yang kedua resikonya adalah stroke. Stroke juga kita biasanya bagi dua, ada stroke ringan dan stroke berat. Kalau stroke ringan biasanya hanya di anggota tubuh tertentu aja.
Tapi kalau stroke berat biasanya untuk seluruh tubuh. Jadinya ketika ada penumpukan kolesterol di alirannya menuju otak, nah itu bisa menyebabkan kondisi stroke. Jadi akibatnya nggak ada penerusan impuls syaraf dari otak sampai ke organ. Misalkan otak mau nyuruh ngambil handphone nih, tapi nggak akan nyampe ke tangan karena itu tadi ada aliran darah di otak yang tidak lancar gitu. Kemudian yang paling parah lagi ada kondisi komplikasi, teman-teman. Jadi kalau udah komplikasi biasanya udah menyerang lebih dari satu organ. Apalagi kalau udah jantung ke ginjal, karena ini adalah dua organ utama dalam kehidupan. Jantung yang memompa darah, ginjal yang menyaring racun. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, otomatis tubuh akan kayak keracunan, kayak mual, muntah, gatal-gatal dan segala segala macam. Jadi ini udah kondisi komplikasi yang bisa sampai menyerang syaraf, mata, dan juga anggota kaki, tubuh, dan lain-lain. Kemudian solusinya apa Mbak? Untuk solusi yang pasti kita harus ubah pola hidup kita sama lakukan gaya hidup dan pola makan yang baik. Kalau dari SR12 produk mungkin lebih hanya ke support pendampingan ya teman-teman, bukan sebagai penyembuh secara total pengganti medis. Jadi kalau udah kondisi stroke, komplikasi, gagal ginjal, penyakit jantung koroner, kemudian dia mau bersikeras mungkin pakai produk SR12 herbal aja, itu salah. Itu tetap harus didampingi oleh pengobatan medis yang utama. Herbalnya itu hanya dijadikan sebagai terapi pendamping. Jadi terapi bersama herbal SR12. Nah, di sini herbalnya kita rekomendasi untuk susu selain pelengkap nutrisi, ada Gomilku biasa dan Gomilku Gold. Tapi untuk kolesterol kita rekomendasi banget yang Gomilku Gold karena dulu belum ada versi Gold, di 2024 ini sudah ada varian yang Gold. Jadi untuk kolesterol, diabetes ataupun asam urat kita tetap rekomendasi di Gomilku Gold. Kemudian untuk antioksidan yang perlu itu ada 3, antioksidan dari Maxi Propolis, Habatus Sauda, dan juga VCO. Kenapa tiga-tiganya? Karena tiga-tiganya punya fungsi antioksidan. Terus gimana Mbak? Siapa yang paling kuat? Jika kita mau berkenan minum tiga-tiganya itu lebih bagus, tapi kalau antioksidan yang paling kuat itu urutannya ada di Maxi Propolis, kemudian ada Habatus Sauda, baru kemudian VCO. Jadi opsional mau diminum 2 atau langsung tiganya. Tiga-tiganya ini lebih bagus. Nah, kalau untuk Gomilku biasanya dia memang mengandung asam lemak, tapi asam lemak di dalam susu, setiap susu pasti ada lemaknya, walaupun susu kambing lebih rendah daripada susu sapi. Jadi asam lemak rantai medium chain fatty acid ini akan lebih cepat dimetabolisme di dalam tubuh, akan diubah menjadi energi, bukan menjadi lemak, jadi nggak akan tertimbun lama menjadi kolesterol di dalam tubuh. Kemudian kalau yang gold, di sini ada ekstrak bawang putih ya teman-teman, dimana kalau orang tua kalau kita perhatiin suka mapak, suka gigitin, suka makan bawang putih atau di Korean Korean food itu ada bawang putih yang dibakar atau direbus terus dimakan langsung. Itu berfungsi untuk apa? Karena ada kandungan si alin dan alisin untuk vasodilator, melancarkan aliran pembuluh darah. Jadi langsung mengurangi plak pembuluh darah secara maksimal. Jadi mengurangi penyumbatan itu kalau doyan mapak langsung bawang putih. Tapi di Gomilku Gold udah tersedia versi ringkasnya. Kemudian kalau misalkan antioksidan yang kedua itu ada di Maxi Propolis. Jadi kalau Maxi Propolis tinggi antioksidan yang bersifat anti hiperlipidemia atau meningkatkan kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Jadi fungsinya lebih ke menurunkan aktivitas koenzim reduktase dan menjaga atau melindungi organ jantung. Jadi sebagai antioksidan pelindung semua organ di dalam tubuh termasuk jantung. Nah, kalau VCO juga tadi sama mengandung asam lemak rantai sedang, jadi dia tidak akan tertimbun lama di dalam tubuh. Juga dia sifatnya sebagai antivirus. Jadi kalau teman-teman perhatiin pada zaman COVID-19 itu kan disebabkan oleh virus ya.
kombinasi antara Gomilko dengan Vicio itu laku keras. Karena apa? Si monolaurin di dalam asam laurat di dalam Vicio kalau di dalam tubuh akan diubah menjadi monolaurin yang bersifat sebagai antibakteri dan juga antivirus. Jadi membantu membersihkan saluran pernafasan lebih cepat. Selanjutnya ada habatus sauda, dia itu mengandung pitosterol yang dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Jadi menurunkan kadar kolesterol jahat. Biasanya bahan aktifnya itu ada timoquinon dan nigelon yang berfungsi untuk si kekebalan tubuhnya atau antioksidannya. Nah, ini adalah penting ketika kita punya kolesterol tinggi, terus kalau hanya mau minum SR12 support, terus udah minum nih selama seminggu, 2 minggu, ternyata beliau bilang, kok kadarnya nggak turun ya kolesterolnya ya, kok malah naik ya. Nah ini yang salah. Salahnya kenapa? Obat rutin dari dokternya itu nggak lanjut diminum karena kadar penyakit degeneratif baik kolesterol, hipertensi, diabetes, asam urat itu kadarnya pasti naik turun tergantung pola hidup dan pola makan kita. Jadi kalau misalkan kita nggak bantu dengan support utama pengobatan medisnya itu akan salah. Itu kadarnya tetap akan naik, apalagi diabetes ya. Apapun yang masuk ke tubuh kita berpotensi meningkatkan kadar gula darah kecuali air putih. Apalagi diceknya sewaktu. Habis minum susu, terus dicek langsung 10 menit. Itu pasti naik gulanya. Kecuali pengecekan darah tadi dilakukan pada saat puasa. Misalkan malam hari puasa, kemudian besok pagi nggak makan apa-apa nih, hanya air putih doang, boleh jam 8 atau jam 9 pagi cek kadar gula itu lebih murni daripada pengecekan sewaktu tanpa puasa. Jadi teman-teman yang punya keluhan kolesterol, itu obat rutinnya itu tetap diminum. Namun kalau kadarnya ternyata udah stabil, paling dosisnya aja yang dikurangin. Misalkan dari simvastatin 20 mg, ketika kadar kolesterolnya udah mau stabil dikurangi nih, jadi 10 mg. Terus ketika udah memang mencapai stabil 1-2 bulan bersama Gomilko dan lainnya, itu kadar frekuensi minumnya aja yang nggak setiap hari, jadi 2 hari sekali gitu. Jadi pelan-pelan turunnya, jangan langsung nggak diminum sekaligus, itu salah. Kemudian jenis makanan yang rendah kolesterol. Nah, ini boleh kita makan daging-dagingan mungkin dari nanti kayak gimana sih daging-dagingan yang boleh dan makan makanan yang direkomendasikan untuk membantu menurunkan kadar kolesterol secara keseluruhan. Yang pasti tubuh butuh gizi seimbang sesuai yang dipersyaratkan di AKG tadi. Kemudian konsumsi serat biar BAB-nya lancar, nggak ada makanan yang tertimbun di dalam perut, di dalam tubuh yang terlalu lama, dan kalau bisa ubah cara memasak dari sekarang. Kalau biasanya digoreng, ini coba nih cara direbus, dikukus, ungkep, tumis, dan lain-lain. Jadi menghindari makan makanan yang digoreng secara berlebihan. Dan yang gak kalah penting nih teman-teman, olahraga, aktivitas fisik ini bagus banget. Kalau kita udah defisit kalori, minum produk SR12 herbal, udah nggak makan ini, udah nggak makan itu, tapi olahraganya kurang, ini akan kurang banget membakar lemaknya karena tadi pembuluh darah kan tadi ada lemaknya tuh, ada plaknya. Kalau dibantu dengan bakar lemak olahraga, otomatis si lemaknya itu juga akan ikut berkurang, akan ikut aliran darahnya juga lama-lama akan lancar. Jadi pentingnya olahraga fisik. Kalau misalkan ibu rumah tangga mungkin setiap hari udah nyapu, nyetrika, nyuci, ngepel dan lain-lain, durasi 1 jam itu udah cukup. Tapi kalau mungkin wanita karir yang nggak sempat olahraga setiap hari, itu bisa dirapel olahraganya menjadi weekly atau mingguan dengan durasi lebih panjang, misalkan minimal lari atau pound fit atau lain-lain sebanyak 2 jam minimal. Hindari rokok, alkohol, dan jaga berat badan serta konsumsi SR12 herbal produk. Nah, jadi sekian presentasi tentang kolesterol. Jika mau ada ditanyain boleh lanjut ya Mas Ivan ya. Oke.
Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Citra. Sudah jelas sekali ya penyampaian materi dari Bu Citra dari tentang kolesterol itu apa, ya terus juga dari bahayanya, gejalanya apa, sampai dengan solusinya apa. Nah, jadi teman-teman ya tadi disimak dengan baik-baik. Ini sebagai pengetahuan bagi teman-teman ketika nanti bertemu dengan calon konsumen atau mungkin ada dari diri kita atau mungkin ada keluarga yang memang memiliki kendala permasalahan kolesterol nih. Jadi ada saran dan solusinya yang bisa kita aplikasikan. Nah, ya. Dan juga kita buka sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh kita akan prioritaskan yang raise hand terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang sudah raise hand. Nah, ini kita persilakan kepada Ibu Naswah untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Citra. Assalamualaikum Mbak Cita. Waalaikumsalam. Minta maaf Mbak ini tidak bisa on cam. Citra, ini ada pelanggan saya konsumsi. Oh, halo, Ya aman Bu, Halo. terdengar aman. ya. Nah, ini sementara konsumsi Gomil Kugol itu sudah 2 box, 3 box. Eh, Kenapa semakin konsumsi susu Gol, lututnya tambah sakit, Bun? Oke. Oke, itu aja pertanyaannya ya Bu Naswah ya. Iya, iya, Oke, Bun. siap Iya. terima kasih. Selamat sore Mbak Umu. Itu mohon maaf sebelumnya sebelum konsumsi Gomil Kugot ada riwayat kolesterol tinggi atau asam urat tinggi nggak? Iya, Mbak. Beliau juga pernah kena stroke. Apakah di saat konsumsi Gomil Kugot obat kolesterol dan asam uratnya diminum juga nggak Mbak? Kalau Mbak Umu sampai tahu itu nggak atau nggak tahu? Setahu saya, beliau sudah tetap konsumsi obat, tapi dikurangi. Ya benar, karena sebenarnya ketika adaptasi minum susu itu bisa berupa mual, muntah, pusing, atau permasalahan saluran cerna maupun ngilu di badan, nyeri badan itu mungkin saja terjadi di 1 sampai 7 hari pertama. Jadi tubuh kenalan dulu sama apapun yang baru masuk ke tubuh termasuk susu. Nah, biasanya kalau misalkan memang sebelumnya orang tersebut sudah ada riwayat kolesterol, asam urat, itu kadarnya pasti naik turun. Jadi dengan atau tanpa minum susu bisa menyebabkan lutut tetap sakit karena sebelumnya ada riwayat asam urat. Jadi obat asam uratnya seperti allopurinol yang 100, yang 300 itu bisa tetap dilanjutkan. Susunya itu bisa dijeda 2 sampai 3 jam dengan si obat dokter. Jadi kalau misalkan menurut aku tuh sakitnya bukan karena minum susu, tapi memang dia mungkin ke skip atau obat asam uratnya itu nggak diminum gitu. Jadi kalau memang mau mastiin, coba aja sih Gomilku Goldnya itu dihentiin selama 3 hari sampai 5 hari. Nah, apakah kondisi lututnya masih sakit atau enggak? Kalau misalkan masih, berarti memang karena bukan sih faktor Gomilku Gold. Memang dari dalam tubuhnya memang masih ada penumpukan zat purin karena ada kadar kolesterol asam urat yang tinggi. Jadi kalau mau ditambah sebagai antiinflamasi bisa dikombinasikan si Gomilku Gold ditambah dengan Maxi Propolis antioksidannya gitu Mbak. Oh, Masya Allah, begitu ya Mbak ya, Masya Iya, jadi Allah. sebenarnya kita Terima sebagai kasih. seller juga harus jadi smart ya nanti ketika baru minum Ya. sehari, 2 hari, kok kolesterolnya malah tambah naik. Nah, nanti yang disalahin si Gomil punya atau produk SR12-nya. Sementara obat utamanya beliau tuh nggak diminum. Nah, itu salah. Jadi di sini mindsetnya harus sama dulu. Ikhtiar herbal itu hanya sebagai support pendampingan di samping medis yang utama. Apalagi punya keluhan stroke, jantung, dan lain-lain. Itu kalau memang mau ninggalin obat dokternya, nggak minum amlodipin, nggak minum isosorbit nitrat itu salah. Tetap medis dijadikan terapi utama, herbal dijadikan terapi pendampingannya gitu.
Oke, ya sudah dijawab sama Bu Citra ya, Bumu ya, semoga terjawab ya. Jadi teman-teman juga, reminder lagi, harus coba diperhatikan lagi nih kira-kira sebelumnya ada kendalanya apa ya. Jadi jangan sampai nanti, "Kok minum, Gomilku jadinya bla 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 bla," nanti, produk kitanya disalahkan. Padahal juga mungkin kan dari konsumennya tadi ya, ternyata dia mengurangi obat Ya, utamanya ya. Nah, oke selanjutnya kita akan, mempersilahkan kepada Ibu Rahma untuk memberikan pertanyaan. Nah ya dan juga teman-teman mohon untuk izin, hari ini kita bahas tentang kolesterol, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan, materi hari ini ya. Nah kalau misalkan ada pertanyaan, tentang skincare atau mungkin tentang kosmetik, nah ya mohon untuk ditunda dulu pertanyaannya, nanti bisa tanyakan langsung ke Bu Citra secara langsung, Japri, atau mungkin nanti dititip melalui distributornya ya. Jadi kita akan buka pertanyaannya khusus untuk materi tentang kolesterol untuk hari ini ya. Oke, boleh silakan Ibu Rahmah, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Waalaikumsalam. Citra mau sedikit ingin diluruskan ya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia itu sudah menjaga pola makan, terus dia mengimbangi dengan serat dan olahraga. Jadi kalau misalkan dia bandel nih gitu ya, Ya, dari dia kadang kadang kan nahan kita nafsu badel ya, makan. kayak iman naik turun. Kadang kita udah bersih nih Ya, makanannya, besok musim hujan ditawarin seblak, pakai kerongkongan, pakai ini, aduh enak banget. Jadi imannya lemah lagi gitu ya Mbak, nah tadi ya itu jadi gitu berantakan kan. lagi. Nah, kalau seandainya nih, pikiran, "Ah, ya udahlah makannya nggak apa-apa deh, makan ini, makan itu, tapi aku Sekali-sekali gitu. olahraga." Nah, itu tuh boleh nggak sih punya mindset begitu, Mbak, gitu? Boleh banget, Mbak, karena sesuai sebelumnya materi ada CBA, kita nggak akan bisa benar-benar bersih dari makanan yang cheating, makanan kayak seblak, burger, junk food, dan lain-lain. Zaman sekarang udah nggak bisa. Tinggal gimana kita maintenance dengan pola makan dan pola olahraga tadi, diimbangin sama olahraga dan yang pasti support antioksidan. Jadi mau makanan seradikal bebas apapun, kalau kitanya memang punya antinya, antioksidan, meredam radikal bebas, nah kita nggak apa-apa, bandel sedikit. Karena kita nggak akan ada yang 100% nggak makan kotor gitu. Ibaratnya jarang banget, mungkin 2 banding 1000 orang yang benar-benar makannya rebus-rebusan banget setiap harinya gitu. Jadi boleh sesekali kita makan pengen ini, pengen itu. Yang penting diri kita tahu dan kita punya rutin si antioksidan atau penawarnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan supportnya dari Gomilku aja gitu masih aman nggak, Mbak, sampingnya? Kalau Gomilku aja, menurut aku ini lebih ke pelengkap nutrisi. Kalau misalkan keluhan kita ada kekurangan kalsium atau ada permasalahan sendi, tapi kalau udah berhubungan sama radikal bebas, makanan yang kita makan kayak tadi lagi jajan-jajan atau kita sering kerja naik motor, kena paparan radikal bebas, polusi dan lain-lain, kita butuh antioksidan tambahan selain dari Gomilku. Minimal ada VCO paling rendah antioksidannya yang kalau mau beli satu botol isinya 100 kapsul kan 58.000 itu boleh. Tapi kalau mau yang lebih tinggi lagi habatus sauda dia 120 kapsul harganya 90 ribuan lagi yang lebih tinggi daya antioksidannya. Dan kalau mau yang lebih bagus lagi di Maxi Propolis tergantung budgeting dan tergantung kesehatan kita juga gitu Mbak. Kalau misalkan udah yang kena kolesterol itu, Mbak, kalau cuman dia dia beli itu VCO aja gitu. Tapi dia juga saya tanya kan masih lupa-lupa katanya gitu minumnya. Itu masih Uh, oke nggak? kalau udah kena kolesterol tadi obat dari dokternya tetap wajib diminum. Kalau minum VCO-nya lupa-lupa ya nggak apa-apa. Namanya manusia pasti nggak luput dari lupa. Yang penting kita udah biasain habitnya dulu nih dirutinin VCO-nya. Kalau misalkan males VCO rasanya kayak minyak kelapa ya atau terlalu strong ya minumnya yang kapsul. Kalau misalkan nggak mau lagi agak ribet ya minumnya paling gampang itu paling simpel Maxi Propolis. Cuman ditetesin 1, 2, 3
atau dicampur ke makanan atau dicampur ke kopi dan lain-lain gitu. Apalagi laki-laki ya di sini, kalau misalkan laki-laki sebagai perokok aktif itu wajib banget misalkan suaminya di sini ibu-ibu yang dikasih Gomilku atau Maxi Propolis karena antioksidan untuk perokok itu harus jauh lebih tinggi. Jadi kalau di Gomilku kan ada kandungan klorinnya ya sebagai susu kambing untuk membersihkan saluran cerna. Jadi banyak testi untuk asma, TBC, pneumonia, ISPA itu bagus. Jadi kombinasi si susu Gomilku sama Maxi Propolis setiap hari itu udah paling lengkap dan paling sehat insya Allah. Iya, baik Mbak. Makasih banyak ya Mbak jawabannya Mbak. Sama-sama Mbak Rahma. Sama-sama Mbak Rahma, terjawab ya. Jadi boleh gak sih mungkin makanan citing-citing boleh ya. Sesekali mungkin ya Bu Citra ya. 2 Pagi kali, 3 sekali, kali. siang sekali, sore sekali gitu ya. Malamnya sekali juga boleh. Nanti pas dicek kolesterolnya tinggi langsung ya. Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan. Harus dijaga teman-teman ya. Kalau misalkan mau cheating mungkin nih eh, kalau misalkan kayak ada makanan junk food, ada mungkin burger, atau mungkin ada Jeko dan lain-lainnya banyak lah ya. Ada momen kan kita nggak bisa melewatkan ya. Ada mungkin ada yang ulang tahun, nah dibawainnya Jeko kan nggak mungkin kita nolak nih. Oh ya, Rezeki aku ya. lagi nggak makan nih gitu kan. Nah boleh lah makan sedikit-dikit aja gitu kan ya. Makan kita dikit, segigit, lama-lama eh 3 porsi udah kita Terusin. makan ya. Masya Allah. Nanti jangan lupa kalau kita sudah misalkan mau makanan-makanan yang junk food atau mungkin makanan-makanan lain seblak gitu kan. Nah, dipersiapkan herbal dari SR12-nya, dipersiapkan Maxi Propolisnya, VCO-nya dan juga Gomilkunya. Jadi biar apa? Untuk nanti menetralisirnya ya. Oke, ini juga kita masih ada yang resen. Kita persilakan lagi kepada Ibu Ria Irsan ya. SKG nih ya, Bu Ria Irsan sekarang gitu kan. Dia mau bertanya. Boleh silakan Ibu Ria. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dokter Ria. Halo Mbak. Gini Mbak, mau tanya, ini ada pasien yang sedang hamil trimester kedua. Dia terindikasi hipertensi dan kolesterol. Dia hipertensinya dikasih dokternya Aspilet ya. Terus boleh nggak ya, dia kan saya suruh minum Gomilku yang ori aja sama VCO. Nah terus kalau dikombin dengan propolis dan habat itu boleh ya? Terus dosisnya gimana ya Mbak? Oke, kalau sebenarnya kalau hamil ya memang harus kalau bisa kita usahakan maksimal mungkin untuk menurunkan tekanan darahnya ya dok ya. Kayak biar nggak preaklemsia untuk kelahirannya supaya Preeklamsia. normal atau tidak pecahnya pembuluh darah gitu. Kalau dipaksa ngeden nanti hipertensi udah tinggi tambah tinggi nanti pecah pembuluh darah malah jadi masalah. Nah, kalau untuk udah dikasih Aspilet dari dokternya atas dasar mungkin berapa kadar tensinya dan udah diminumin Gomilku itu udah bagus banget. Tambah si VCO udah bagus banget. Mau ditambah Maxi Propolis dan Habatus Sauda boleh, tapi saran aku tetap mulai dari dosis rendah aja. Misalkan habatnya 1 kapsul, maksinya 1 sampai 2 tetes, nanti pelan-pelan. Karena nanti khawatir hipersensitif atau kayak alergi gitu. Karena kan kondisi kehamilan beda-beda kan gitu. Karena udah ada Aspiletnya udah aman sih harusnya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Citra semuanya. Sama-sama Mbak Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Masya Allah ya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Bu Citra dari yang di Zoom chat nih ya. Ada teman kita, ada satu pertanyaan kalau misalkan ada customer-nya yang mengalami stroke sampai matanya menjadi rabun. Nah, kira-kira produk SR12 mana yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut nih. Nah, terus juga ada lagi nih, terus yang kedua, ada penderita kolesterol, dia sudah kadarnya 245, tapi ketika minum obat yang diresepkan tidak ada efek sama sekali, tidak berkurang kolesterolnya. Nah, kenapa begitu ya, Kak? Nah, terus ketiga, apakah obat-obat kolesterol itu tidak ada efek sampingnya dalam jangka panjangnya, seperti misal berkurangnya pendengaran atau eh, menurunnya berat berat badan dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu ada pertanyaan 3 nih ya dari Zoom chat dari teman-teman kita yang berkaitan dengan kolesterol nih atau Oke, yang pertama untuk kondisi stroke, tadi sebenarnya udah kita sedikit bahas, stroke itu bisa ada 2, stroke ringan hanya beberapa anggota
tertentu aja di tubuh, misalkan bibirnya agak gimana gitu, itu stroke ringan kita masukin. Tapi ketika memang tubuh tidak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya tiduran, itu bisa dinamakan stroke berat. Nah, kalau udah stroke berarti ada kondisi penggumpalan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Pokoknya intinya di otak itu ada yang tidak lancar, yang menyebabkan impuls syaraf ke tubuh itu tidak berjalan sempurna. Nah, kalau untuk terapi itu tetap medis yang utama, entah pengencer darah biar tidak terjadi penggumpalan atau plak penyumbatnya terlalu tinggi, pengencer darah seperti aspilet atau warfarin itu tetap lanjut. Yang kedua mungkin dari herbalnya boleh di Gomilku Gold dan juga Maxi Propolis. Kenapa? Karena si Maxi Propolis tadi antioksidan paling tinggi. Jadi membantu melancarkan aliran syaraf dari dan menuju otak. Jadi kalau tahu fungsinya antioksidan penting banget itu nggak hanya buat organ, aliran darah, otak itu pasti kita nggak akan skip minum antioksidan. Minimal antioksidan yang paling rendah, bisa VCO atau vitamin E juga sifatnya antioksidan. Kemudian kenapa tambah Gomilku Gold? Karena tadi yang gold itu ada kandungan ekstrak bawang putihnya dan juga ada vitamin neurotropik. Kalau teman-teman lihat di box Gomilku Gold ada vitamin B1, B6, B12. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan syaraf. Jadi kondisi yang tubuh sering kebas, kesemutan, kram, itu kita rekomendasinya yang Gomilku Gold karena ada vitamin syarafnya dan juga ada bawang putih untuk mengurangi kolesterol atau penggumpalan darah di otaknya sendiri. Jadi dua itu, tapi tetap dijeda 2 jam dengan obat dokternya. Itu yang kasus stroke. Kemudian kalau untuk yang kedua, Mbak Anissa ada kolesterol 245, tapi ketika minum obat diresepkan nggak ada efeknya sama sekali atau tidak berkurang. Sebenarnya gini Mbak, untuk kolesterol 245, terus Mbak minum obat, jangka waktu minum obatnya berapa lama? Ketika kita baru minum obat 1 bulan atau 1 minggu, terus menginginkan efek yang signifikan turunnya, itu sebenarnya belum terlalu bisa. Jadi sebaiknya menurut aku kalau memang Mbak Anissa tidak merasa ada penurunan, boleh ke dokternya lagi untuk konsultasi. Biasanya akan dikasih atau diubah resepnya atau obatnya menjadi dosis yang lebih tinggi. Seperti misalkan obatnya yang biasa simvastatin hanya di sekadar 10 mg. Kok nggak ada efek ya? Nah itu bisa nanti ditingkatkan jadi yang 20 mg atau yang 40 mg. Atau nanti statinnya diganti menjadi yang lebih tinggi lagi, atorvastatin atau rosuvastatin gitu. Jadi jangan terpaku hanya di satu obat aja. Atau mungkin Mbak Anissa bisa coba lakukan controlling ke dokter yang berbeda. Jadi kalau untuk pengobatan medis sebenarnya nggak ada habisnya, bisa kita ke rumah sakit atau ke klinik berbeda, dokter berbeda atau ganti obat. Kemudian yang kedua, apakah obat kolesterol tidak ada efek sampingnya dalam jangka panjang? Kalau untuk efek samping biasanya tidak bisa dibilang tidak ada 100% karena ini masuknya adalah obat medis. Tapi yang punya efek samping agak lebih dominan terlihat itu adalah obat-obatan yang sifatnya steroid. Sonson, mungkin prednison. Nah, kita nggak tahu nih obat apakah yang diberikan Mbak Anissa oleh dokter. Jadi saya juga nggak berani bilang efeknya akan seperti ini, seperti tersebut gitu. Jadi untuk menimbang apakah resiko efek sampingnya lebih tinggi dibandingkan efek terapinya, itu dokter udah pasti menimbang. Kalau misalkan nggak dikasih kolesterol, mungkin akan beresiko jantung. Nah, berarti si obat yang diberikan ke Mbak Anissa ini lebih aman dari segi kedokterannya. Jadi lebih diharapkan efek penurun kolesterolnya. Jadi untuk efek jangka panjang pendengaran, kurus dan sebagainya itu masih minor. Jadi masih menimbang efek terapi medis yang utamanya dibandingkan efek sampingnya. Berarti efek sampingnya masih minor. Kecuali obat-obatan yang mungkin efek sampingnya udah mayor. Misalkan dalam kondisi kanker. Kalau dikasih dia akan menyebabkan kayak gini. Jadi pilihannya itu sulit. Tapi kalau masih obat kolesterol atau obat-obatan yang penyakit degeneratif pada umumnya itu masih minim harusnya menimbulkan efek samping. Minim bukan berarti nggak ada. Jadi tergantung pola hidup kita juga. Biasanya kan kalau misalkan ada orang yang takut
kebanyakan minum obat medis atau obat-obatan kimia takut ke ginjal. Nah, sementara kita nggak menjaga ginjal kita, kita masih makan makanan yang begini, begitu, minum minuman yang begitu, ya berarti ginjalnya akan tetap parah keadaannya. Jadi lebih ke terapi sama-sama loh, pola makan, pola hidup, dan juga pengobatan kimia atau medisnya kalau bisa dikurangin. Makanya kita support sama si herbal, tapi kurangin bukan berarti hilangkan gitu Mbak. Panjang ya Mbak ya. Masya Allah, luar biasa ya, jelas banget dan detail tuh ya penjelasan dari Mbak Citra nih. Nah, semoga terjawab ya teman-teman ya. Nah, terus juga ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman nih ya, mewakili dari yang lain nih. Kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, ya mungkin kami juga mohon maaf karena mungkin ada keterbatasan waktu. Nanti bisa mungkin japri langsung ke Mbak Citra atau mungkin bisa diwakilkan atau dititipkan ke distributornya ya. Dan juga ini pertanyaan terakhir kita akan berikan kepada kesempatan kepada Bu Alna Bu Hami Ana ya Hani. untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Citra, kan untuk pertama kali ke konsumen itu lebih rekomennya disarankan malam apa pagi, Kak? Apanya tuh Mbak? Susu. Kan Susu. biasanya kan suka puyeng atau apa, efeknya kan kayak gitu. Jadi lebih Jadi rekomen gini, malam apa pagi? ketika kita memang punya produk best seller susu Gomilku nih, semua orang pasti kita tawarin Gomilku apapun keluhannya karena ibaratnya dia pelengkap nutrisi juga bukan sebagai pengganti obat. Tapi kita lupa catatan-catatan kecilnya. Misalkan dia itu sifatnya cenderung basah ya, berarti bisa diminum baik sebelum atau sesudah makan. Kecuali untuk produk herbal yang sifatnya asam. Oh, kita nanti ucap rekomendasinya setelah makan. Kalau susu teman-teman tenang, sifatnya basah, bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Yang pertama. Yang kedua, susu itu susu kambing punya sifat molekul yang lebih kecil, jadi lebih cepat dicerna. Beberapa ada yang mengeluhkan BAB atau BAK-nya menjadi lebih lancar. Jadi kalau misalkan mau bagus, sebenarnya pagi, sarapan sama malam sebelum tidur. Tapi ada sebagian yang bikin gangguan jadi tidur karena pipis mulu di selama awal konsumsi 3 sampai 7 hari. Kalau ada keluhan tersebut ya berarti jangan diminum malam mau tidur biar nggak mengganggu kualitas tidurnya. Dan yang di note kalau misalkan orang yang baru closing Gomilku terus dia punya penyakit tertentu yang ada obat minum rutin dokternya, kita wajib ucap sebagai seller itu minum susunya di jeda 2 jam ya Mbak gitu. Jadi kita nggak tahu nih obat-obatan apa yang lagi diminum pasien, terutama tuh antibiotik, misalkan silin-silin itu harus dijeda 2 jam karena beberapa obat dengan kalsium dalam susu dapat membentuk chelating agent. Jadi kalau kita nggak tahu customer tersebut lagi minum obat apa, kita ucap aja, Mbak dijeda ya 2 jam dengan susunya. Nah kita nggak tahu jamnya dia minum obat tuh jam berapa, misalkan harusnya dia jam minum obat jam 10 pagi sama jam 6 sore. Ya berarti dia yang harus atur 2 jam dari jam 10 pagi mau diminum siang jam 12 atau mau diminum sebelumnya jam 8 gitu. Jadi kita paling untuk timing minumnya itu kita harus tahu itu tadi. Oh iya, baik. Kalau olahraga yang paling bagus itu pagi apa sore ya? Olahraga. Yang harus Olahraga bebas sih kalau mau dapat sinar mataharinya secara langsung buat sumber vitamin D itu bagusnya di pagi. Paginya itu jangan sampai kesiangan juga kalau udah pagi jam 10 ke atas udah terik, beda lagi vitaminnya gitu. Oh iya, makasih Mbak Citra. Sama-sama. Sama-sama ya. Olahraga yang bagus apa olahraga yang rutin ya. Setiap hari jalankan ya. Jangan bagus pagi sekali doang, besoknya nggak olahraga lagi. Betul. Ya, oke, Masya Allah ya. Tadi dari pertanyaan Bu Alnahami mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Jangan lupa teman-teman untuk diisi form absensi dan evaluasinya yang sudah dikirimkan di Zoom chatnya ya. Tinggal nanti diklik aja dan tinggal diisi ya. Oke, baiklah, Masya Allah, luar biasa hari ini tak terasa kita sudah eh, kurang lebih 1 jam lamanya ya memberikan materi tentang kolesterol tadi disampaikan oleh Bu Citra sangat jelas sekali ya penyampaian materinya ya terus juga
dari tadi penjelasan tentang kolesterolnya, tentang gejala-gejalanya, tentang bahayanya, dan juga solusinya. Jadi untuk solusinya dari produk SR12 apa? Produk Gomilku, ya baik itu Gomilku yang biasa, Gomilku yang Gold, lalu ada Maxi Propolis, dan juga ada VCO. Ya, jadi teman-teman bisa disarankan ya bahwa SR12 ini sebagai support aja, ya bukan sebagai penyembuh. Nah ini mungkin bisa nanti kita perbaiki karena kadang-kadang kita juga jangan sampai kita overclaim nih, Bu, pakai ini Betul. aja ya bisa nih sembuh gitu kan. Karena kenapa? Karena berdasarkan dari testimoni yang lain-lainnya nih. Ada yang mungkin dia sudah ada konsumennya atau mungkin testimoni lainnya yang kolesterol dengan hanya konsumsi produk SR12 saya sembuh. Nah, mungkin faktornya berbeda-beda ya. Dari pengalaman berbeda-beda. Mungkin ada yang kolesterol ringan, nah itu mungkin bisa dengan cepat dengan hanya produk SR12 saja. Tapi kalaupun Betul. memang sudah kolesterol ini sudah lama, nah itu bisa nanti harus diutamakan dengan produk dokter, baru diselingi dengan produk herbal SR12 ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bu Citra, ya Bu Citra Maulani sebagai apoteker SR12 yang selalu memberikan materi kepada kita ya tentang produk knowledge nih sebagai pengetahuan kita. Karena kita sebagai pembisnis SR12, kita juga sebagai penjual juga, sebagai seller juga harus memahami tentang produk yang kita jual. Dan juga di sini ada Bu Citra dan juga ada Mbak Zora yang selalu membersamai mitra-mitra SR12 dalam meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bu Citra atas materi hari ini. Dan juga kita akhiri Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dengan terucapnya kalimat hamdalah, maka Zoom kita akan kita akhiri. Mungkin juga kita akan pamit, mohon undur diri, dan juga untuk materi kita akan share nanti ya. Nanti kita akan berikan link lagi tentang rekaman Zoom kita pada hari ini ya, bahwa Zoom kita hari ini direkam dan akan dikirimkan rekamannya H+1 besok ya melalui distributornya, melalui grup regional. Nanti teman-teman tinggal minta ke distributornya ya. Oke, baiklah, kita akhiri tadi sudah kita salam. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.